Anda sudah berhasil bikin bakso yang kenyal, tapi kok rasanya pahit atau getir? Nah, kalau Anda sudah biasa nonton channel HM Prasaja, biasa nonton saya nih, Anda mungkin tahu bahwa pengenyal itu memang bisa membuat pahit kalau takaran kebanyakan. Masalahnya, Anda sudah memastikan takarannya pas, tidak berlebihan, tapi hasilnya masih pahit atau getir. Kenapa ya? Pertama-tama kita bahas dulu deh, kenapa kalau kita pakai pengenyal bakso hasilnya bisa pahit atau getir. Jadi ini khusus untuk yang belum tahu nih. Pengenyal bakso macamnya memang banyak, tapi rata-rata dibuat dari yang namanya fosfat. Fosfat sendiri kalau diturunkan lagi, itu dia terbuat dari fosfor. Sehingga buat Anda yang masih belum tahu, apa sih fosfat itu, aman atau enggak? Jawabannya jangan khawatir, aman-aman saja, karena kan dia juga terbuat dari fosfor. Jadi memang dari mineral, tapi dibutuhkan oleh tubuh, jadi aman. Masalahnya, fosfat sendiri memang memiliki efek samping, yaitu bisa membuat rasa jadi pahit atau getir kalau pemakainya terlalu banyak. Makanya, kembali ke topik awal nih. Kita sudah memastikan takaran pengenyal fosfat kita ini pas, presisi, tapi kok hasilnya masih pahit. Karena apa? Nah, ada beberapa masalah atau kesalahan yang sering dilakukan. Yang pertama, biasanya adalah karena kita mencampurkan beberapa pengenyal yang berjenis fosfat ini sekaligus. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena rata-rata orang kenalnya kalau pengenyal berjenis fosfat itu apa? Satu, STPP. Kedua, Fosmik. Nah, Fosmik sendiri adalah merek. Dimana kalau kita ngomong merek, sebenarnya banyak. Ada Fosmik, terus ada juga Vibrisol, ada juga Wendapos. Ini sama. Jadi sebenarnya adalah blend fosfat, kumpulan fosfat-fosfat yang dikumpulkan. Yang jadi masalah, biasanya orang yang belum tahu, dia mencampurkan ini, STPP, sama blend fosfat seperti Wendapos tadi digabung. Makanya takarannya walaupun STPP sudah pas, blend fosfatnya seperti Wendapos tadi juga pas, tapi kalau digabung jadinya kan kebanyakan. Makanya pahit. Ini nggak boleh. Jadi itu masalah yang paling sepele. Jangan mencampurkan dua ini. Terus masalah yang kedua yang sering orang nggak tahu dan bikin hasilnya pahit adalah mereka mencampurkan pengenyal tadi. Jadi dipilih nih. Bisa pakai STPP atau blend fosfat seperti Wendapos, tapi dicampur dengan pengenyal perenyah sasetan atau juga tepung premix. Nah, pengenyal perenyah sasetan, tepung premix ini juga sebenarnya mengandung fosfat, sehingga kalau Anda campurkan, jadinya kebanyakan dan ini yang bikin pahit atau getir. Solusi hal seperti ini sebenarnya simpel, yaitu Anda tinggal jangan dicampurin deh. Anda pilih aja salah satu. Anda bisa pakai STPP atau blend fosfat seperti Wendapos, atau kalau Anda sudah terbiasa pakai pengenyal sasetan, tepung premix, ya sudah pakai itu saja. Memang masing-masing memiliki plus dan minus sendiri-sendiri, di mana kalau kita ngomong hasil, secara kualitas paling bagus tentu adalah blend fosfat seperti Wendapos. Terus kedua adalah STPP, baru yang ketiga adalah tepung premix atau pengenyal sasetan tadi. Kenapa kok urutannya bisa begitu? Yang pertama, kita mulai dari rendah dulu. Kalau tepung premix pengenyal sasetan, itu dia sudah tercampur dengan tepung, sehingga biasanya takarannya ini susah dihitung. Makanya umumnya yang terjadi kenapa hasilnya kurang bagus, satu karena sudah ada campuran tepung, dan kedua rata-rata biasanya kurang. Nah, buat yang belum mengerti, biasanya ditambahin deh, pokoknya dibanyakin, makanya ini jadi pahit. Lantas kalau STPP atau Wendapos tadi, mana yang lebih bagus? Jawabannya sebenarnya adalah blend fosfat seperti Wendapos. Kenapa? Karena fosfat sendiri macamnya tuh banyak. Jadi untuk simpelnya saja, supaya tidak terlalu panjang, fosfat sendiri bisa digolongkan jadi 4. Yang pertama monofosfat, kedua difosfat, yang ketiga trifolifosfat, dan terakhir polifosfat. Nah, masing-masing dari fosfat ini memiliki plus dan minus sendiri-sendiri. Cuma karena topik kita hari ini adalah tentang rasa, tripolifosfat, yaitu bahan dasar STPP, itu dia memiliki rasa getir yang lebih kuat ketimbang fosfat yang lain. Makanya kalau dari sisi rasa, itu sebaiknya lebih baik menggunakan blend fosfat seperti Wendapos. Memang sih Wendapos sendiri kalau pemakainya terlalu banyak, masih juga getir atau pahit, tapi tidak akan sekenceng menggunakan STPP. Jadi ini pilihan terbaik, terus secara hasil juga paling baik. Cuma memang kelemahannya adalah secara harga, tentu STPP lebih murah, blend fosfat seperti Wendapos tadi itu lebih mahal, karena dia kan digolongkan, dicampur-campurkan yang ambil yang terbaik-baiknya, jadi memang lebih mahal. Nah kembali, tergantung masalah Anda. Apakah Anda lebih pro ke harga, atau Anda pro ke kualitas dan menghindari rasa. Kalau 1 dan 2 tadi adalah jangan menggabungkan antara sejenis fosfat dan jangan menggabungkan dengan tepung premix, pengenyal sasetan. Maka yang ketiga, Anda sudah memastikan tidak menggabungkan, Anda pakai satu aja, dan takarannya sudah dipastikan pas. Oh ya, ngomong-ngomong kalau
Kalau STPP atau blend fosfat seperti Wendapos, takarannya selalu 3 sampai 5 gram per 1 kilo total adonan ya. Jadi 3 sampai 5 gram per 1 kilo total adonan. Nah, Anda sudah memastikan pas, tidak lebih dari 5, tapi kok hasilnya masih getir? Jawabannya karena kemungkinan besar Anda juga menggunakan suatu bahan tambahan yang ada kandungan fosfat di dalamnya, tapi nggak ditulis. Nah, ini yang menarik. Karena kalau kita ngomong regulasi, sebenarnya di Indonesia ya, banyak sekali regulasi yang sifatnya abu-abu. Makanya kalau ada suatu bahan yang tidak mengandung, ada suatu bahan yang mengandung fosfat tapi tidak ditulis, itu karena biasanya sangat minoritas. Jadi bukan yang utama, makanya boleh tidak ditulis. Nah, kalau saya seperti ini, kalau Anda ternyata menggabungkan barang-barang tadi, itu hasilnya jadi pahit atau getir. Karena meskipun fosfatnya sudah Anda ukur 3-5 gram, tapi karena ada masuk bahan yang lain, ini jadi getir. Nah, contohnya apa? Ada beberapa macam. Contoh yang paling pertama, yang paling simpel, kalau tadi kita sudah ngomong tepung premix, penyeal sasetan, ada perenyah sasetan. Nah, ini mungkin agak-agak ambigu, karena ada pengenyal, ada perenyah sasetan, di mana memang mayoritas perenyah sasetan kan bahan utamanya pasti tepung. Terus kedua, umumnya setahu saya, dia menambahkan protein. Tapi yang jadi masalah ketiga, biasanya masih ada kandungan fosfat sedikit di dalamnya. Makanya ini jadi over. Kalau Anda butuh perenyah dan Anda tidak mau beresiko ini, sebaiknya Anda pakai perenyah yang murni. Seperti SL505, itu bisa sangat membantu. Oh ya, WBS 500 juga bisa membantu. Jadi sebaiknya Anda kalau pakai perenyah, pakai yang murni-murni aja. Pengenyalnya yang sudah single tadi, mau STWP, mau blend fosfat seperti Wendapos, perenyahnya bisa pakai WBS 500 atau SL505. Ini menurunkan resiko. Selain itu, selain perenyah sasetan, bahan yang mengandung fosfat tapi kemungkinan tidak ditulis, baking soda, baking powder. Nah, dua bahan ini itu kalau baking soda mungkin sangat-sangat minim, jadi kemungkinan tidak. Baking powder biasanya. Kenapa? Karena baking soda itu masih murni sodium bikarbonat, jadi tergantung produsennya juga. Ada beberapa, tapi saya rasa sedikit sekali yang mencampurkan fosfat di dalamnya, mayoritas enggak. Yang pasti ada itu biasanya adalah baking powder. Nah, baking powder sendiri itu adalah campuran dari sodium karbonat, jadi sama baking soda tadi, yang ditambah dengan asid. Masalahnya, asidnya ini dari apa? Asid bisa macam-macam, ada cream of tartar, ada juga dari fosfat, ada juga yang kombinasi keduanya. Makanya biasanya karena tidak ditulis, hati-hati. Ketika Anda sudah pakai takaran fosfatnya pas, pengenyalnya pas, tapi ketambahan baking soda, baking powder, bisa jadi ini menyebabkan rasa pahit atau getir karena over. Anda sudah memastikan takarannya pas, Anda tidak pakai bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, jadi baking powder, perenyah sasetan, Anda nggak pakai, buang semua, tapi masih getir, padahal takarannya pas. Nah, ini adalah kemungkinan terakhir, tapi kemungkinan ini biasanya kecil sekali, yaitu sudah ada kandungan fosfat di dalam bahan dasar yang Anda gunakan. Nah, bahan dasar yang saya maksud itu adalah satu tentu adalah dari dagingnya, dan yang kedua, kemungkinan dari tepung. Memang sih, kalau tepung ini kasus sangat super langka, karena biasanya yang ada campuran fosfat itu tepung premix, jadi kalau Anda pakai tepung yang polos, misalkan Anda pakai tapioka saja atau sagu saja seharusnya aman. Tapi kalau Anda pakai yang namanya tepung modified, nah hati-hati, tepung modified ini macamnya banyak dan salah satu jenisnya yang dimodifikasi bisa dimodifikasi menggunakan fosfat di dalamnya. Nah, Anda sekarang sudah tahu kenapa kok hasil bakso Anda jadi pahit atau getir meskipun sudah kenyal. Tinggal terakhir solusinya gimana? Tentu kembali, satu pastikan Anda cuma pakai salah satu saja, jangan digabung-gabungkan pengenyal getir fosfat tadi. Terus dua, pastikan tepat takarannya. Dan ketiga, kalau ini sekedar saran sih, lebih baik Anda memilih pengenyal yang singlean, dalam arti memiliki fungsi masing-masing. Karena kalau yang sudah premix, biasanya ada kemungkinan tercampur bahan-bahan yang lain. Jadi bisa jadi ada fosfatnya, ada bahan X, ada bahan Y. Makanya ini beresiko membuat hasilnya pahit.